Assalamualaikum, Pak Walul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas, suara saya jelas, Pak Walul. Kenapa? Suaraku jelas. Nggih, alhamdulillah jelas. Oke. Bagaimana kabarnya, Pak Walul, siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Masih diberi kesempatan untuk tetap belajar di pesantren. Alhamdulillah ya. Ini Pak Walul, kita melanjutkan kemarin yang sudah pernah saya bicarakan. Kemarin Pak Walul sudah menjelaskan tentang barangkali tujuan awal yang sekarang yang masih ada di pesantren. Kalau saya melihat dari segi pendidikannya, kuliahnya sudah selesai, kemudian tahfidnya juga sudah selesai. Nah, sekarang masih berada di pesantren. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mbak Awalul targetnya atau yang ingin Mbak Awalul wujudkan itu bisa dijelaskan lagi Mbak Awalul. Monggo. Jadi mengapa saya kok sampai saat ini setelah semua kuliah lulus tapi tetap memilih untuk hidup di pesantren itu karena menurut saya ketika kita menghafal Al-Quran ketika kita sudah hatam kebanyakan dari kita itu tidak langsung terbaca semua. Jadi yang sudah dihafal itu tidak terbaca semua. Mungkin ada beberapa juz yang masih rusak dan perlu dibenahi. Yeah. Ada yang habis hatam, lancarnya 25 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, bahkan ada yang masih jalan 10 juz. Nah, untuk membenahi juz-juz yang rusak itu, kula manfaatkan waktu istimewa itu sebelum benar-benar pulang ke rumah, memilih pondok yang pondoknya itu lebih mementingkan untuk tasnya, untuk setorannya, maksudnya setorannya yang lebih banyak. Yang mungkin dulu cuma sehari sekali, sekarang 3 hari sekali. Ya, gitu. Jadi yang Mbak Awal lakukan itu adalah dalam rangka menguatkan hafalan-hafalan yang mungkin ada 1-2 hafalan yang masih belum melekat kuat begitu ya. Itu Mbak Awal ya. Kesimpulan saya itu di situ. Kemudian Mbak Awalul yang paling Anda inginkan, jangan Anda wujudkan ketika 1 tahun ke depannya ini apa? Untuk dari awal karena melihat di desa saya itu memang anak-anaknya itu memang ngajinya nih. Menurut kula nih saya kalau ada ujian-ujian di Gresik itu mesti desa saya itu mesti juara. Tapi kekurangannya di desa-desa itu belum ada orang yang hafal Al-Quran. Jadi setelah ujian lulus di Gresik, belum ada yang memegang tahfidz, belum ada. Jadi keinginan saya habis dari pondok ini itu pulang untuk mengajar merawat atau ngeramut, maksudnya ngeramut, itu lari-lari sing tahfidz ngoten Pak. Oh, setelah ini jadi keinginannya Mbak Awal itu nanti
setelah pulang itu bisa merawat Al-Qur'annya dengan mengajar anak-anak yang di rumahnya masih banyak yang belum ada yang menampung di bidang tahfidzul Qur'annya. Intinya berarti kalau begitu Mbak Awal ini ingin membuka semacam lembaga apa begitu kalau di rumah. Yang jelas kan ada apa namanya buka setoran begitu ya, menampung anak-anak yang selama ini ketika sudah melalui jenjang tartil itu belum ada yang sampai ke tahfidz, terutama di desa. Begitu Mbak Walul ya? Iya. Oh, ya, ya. Baik Mbak Walul, ini menarik sekali. Menurut Mbak Walul ini mengapa begitu penting Mbak Walul? Keinginan sampean untuk menjadikan bisa apa namanya menampung anak-anak yang belum sampai ke jenjang tahfidz. Nah, ini mengapa begitu penting bagi sampean ini? Bisa sampean ceritakan. Karena ini itu Pak, saya karena kula niku nggih eman kari lare-lare sing pun berpotensi masih kecil, ngajinya sudah enak, hafalannya juga sudah baik, tapi belum ada yang memfasilitasi untuk anak-anak lebih ya tahfidznya itu biar benar-benar ya intinya biar anak-anak itu tahfidznya itu benar-benar kepegang ya Mbak. Oh gitu ya. Nggih. Jadi rencananya nggih tiap minggu itu biar ada tasmik. Jadi hafalannya bukan hanya di setoran. Jadi tiap anak-anak libur sekolah gitu ya. Kan di desa saya sekolahnya liburnya hari Jumat. Itu diadakan tasmik. Entah itu 1 minggu harus seberapa jusan atau setengah jusan bahkan 1 jusan gitu. Ya, saya menangkap tadi itu penting bagi sampean itu karena iman begitu ya, anak-anak yang sudah punya banyak kemampuan tapi belum ada yang menampung gitu ya. Jadi terutama di hal tahfidznya anak-anak itu sudah punya kemampuan untuk itu, suaranya juga bagus, tapi belum ada yang menampung. Jadi itu sangat penting bagi sampean untuk keinginan itu untuk diwujudkannya. Selama ini Mbak Awalul ya, selama ini yang Mbak Awalul lakukan untuk mewujudkan itu di pesantren, yang mungkin yang bisa diceritakan untuk menuju ke sana itu bagaimana Mbak Awal di pesantren? Ya karena kita yang sampean lakukan deh. Sampean lakukan. Sebenarnya berawal dari ketika melihat pas ikut jamiah Quran, Ustadz, mbak-mbak, ibu-ibu yang Qurannya tidak benar-benar ini. Sebenarnya dari situ saya itu kemudian punya inisiatif luar biasa untuk bagaimana sih biar seperti orang itu, bagaimana sih biar Quran itu bukan hanya ini Mbak Awalul. Mohon maaf Mbak Awalul. Suaranya kok semakin tidak jelas ya? Apa? Gimana? Coba saya ulang, bisa diulangi Mbak Awal ya. Mungkin suaranya tadi itu apa ya, gembret begitu ya? Jadi nggak jelas. Oh gitu. Saman turun dulu. Ya nggak apa-apa. Enggak.
Gimana? Wis? Gimana Pak sudah? Halo? Gimana Mbak Walul? Halo? Mungkin diulang saja Mbak Awal ya. Tadi sudah menjelaskan tentang kondisi sekarang terkait untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita sampean tadi itu. Mungkin bisa sampean ceritakan kondisi sekarang untuk meraih itu apa saja yang Mbak Awal lakukan di pesantren itu. Silakan Mbak Awal. Yang pertama, saya selalu memaksimalkan kegiatan pondok. Di pondok ini memang pondok Quran, jadi untuk kegiatan setorannya memang lebih ditekankan. Jadi setoran di sini 3 hari sehari 3 kali, maksimal setor 2,5 juz atau seperempat itu. Jadi saya selalu memaksimalkan itu. Kemudian selain itu kula ikhtiar bertambah ya Mbak, dengan mencari partner semaan tiap malam, pagi, karena memang pagi saya sudah tidak kuliah, jadi ada waktu banyak untuk semaan-semaan. Baik, jadi untuk mewujudkan itu yang dilakukan oleh Mbak Awal ini aktif di kegiatan pesantren, mulai dari setoran-setoran yang di situ ada minimal maksimal, tapi Mbak Awalul mempraktekannya dengan ikut yang maksimal ya, aktif yang kegiatan-kegiatan yang diprogram yang maksimal, setorannya seperawat begitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Awalul ini dengan ikhtiar mencari partner semaan untuk memperlancar semaannya itu. Bagus sekali Mbak Awal ya. Jadi kalau saya melihat Mbak Awal ini adalah tipe orang yang betul-betul kuat dalam hal keinginannya untuk mewujudkan cita-cita, itu sangat kuat sekali. Kemudian ada ndak Mbak Awal dari yang hal-hal yang untuk menuju ke sana ini yang perlu diperbaiki, ada ndak dari Mbak Awal sendiri, atau barangkali kendala apalah, ada ndak kendala apa yang dialami Mbak Awal, ada ndak di situ selama ini? Kalau kendala mungkin kalau pondok Quran itu ya rasa malas galau, karena soalnya di sini Quran bangun Pak, kitabnya itu cuma 1 minggu itu ada 3 kali. Apa tadi? Jadi agak jemu begitu ya? Mungkin itu jemu. Agak jemu. Karena malas. Malas, agak jemu. Itu yang ya karena kegiatannya tapi itu ya. Tapi ketika pulau itu punya rasa galau, males, pulau teruskan. Maksudnya itu misalnya kadang rasa galau itu menghantui, malas juga, pulau itu tetap pulau teruskan. Maksudnya walaupun malas, pulau tetap ngaji sampai target yang pulau targetkan itu selesai. Ya. Jadi kalau pulau teruskan. Okay.
Nggih kula teruskan. Mulute panggang ngaji pokoknya. Iya. Tak teruskan, pokoknya mulute panggang ngaji. Mulai. Entah pikirannya kemana-mana, itu tak biarkan. Ya gitu ya. Nggih. Jadi kendala mungkin yang pertama itu malas gitu Mbak Awal ya, dan Mbak Awal sudah menemukan solusinya ketika ada perasaan malas, agak jemu gitu ya, tetap dipaksakan, tetap bibirnya masih mengaji walaupun pikirannya melayang kemana-mana itu ya. Itu solusinya yang bagus ya. Iya memang orang ngaji itu ya memang kendalanya itu paling utama itu memang itu Mbak Wal ya. Memang malas itu sudah pasti, ada galau ya, nah, itu galau itu ya. Ada lagi enggak Mbak? Selain malas, galau ada lagi kendala-kendalanya. Insya Allah mboten. Mungkin itu karena keinginan kula niku Pak. Keinginan kula yang sangat kuat itu, jadi untuk males untuk semuanya itu pun mboten ada. Ya. Pokoknya kula selalu menomorsatukan Al-Qur'an. Ya. Bagus sekali Mbak Awal ya. Jadi yang namanya ujian itu pasti ada, dan itu merupakan sebuah ujian yang dianggap itu kendala, juga bisa kendala, tapi itu juga bagian dari ujian begitu. Dan Mbak Awal sudah bisa menemukan solusinya, yaitu dengan melawan, tetap dipaksa untuk membaca Al-Quran, tetap untuk mengaji begitu ya. Jadi ini bagus sekali. Intinya itu memang harus pintar-pintar manage waktu. Kemudian meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan yang pertama dan yang paling utama itu menomorsatukan Al-Quran atas segalanya. Gitu ya. Jadi intinya itu bisa memanage waktu, ya. Bisa memanage waktu dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu Mbak Awal ya. Jadi bagus sekali Mbak Awal sudah menemukan solusi-solusi yang memang ini. Yang ketiga itu mengedepankan Al-Quran itu diutamakan. Mbak Awal ternyata begitu saya melihat lagi, Mbak Awal harus betul-betul orang yang konsisten, yang betul-betul seorang pejuang Al-Quran begitu saya melihatnya. Ini harus tercapai, kalau enggak ini gimana ini kan, seperti itu. Ini kira-kira butuh berapa waktu lagi Mbak Awal untuk bisa ke sana ini, mewujudkan tadi cita-cita Mbak Awal itu? Butuh berapa waktu lagi? Insya Allah Agustus ya? 6 bulan atau bagus, Agustus. Ada partner enggak Ustaz, Mbak Awal? Partner untuk mencapai itu? Ada teman barangkali yang punya orang? Kalau teman memang banyak Pak. Ya alhamdulillah memiliki banyak yang suka kalau ulang itu ngeten ya, sering memanfaatkan teman untuk dipengaruhi. Tapi alhamdulillah ketika aku ngaji Allah dan Allah misalnya itu tiba-tiba ada yang mendatangi, ayo enggak semakno. Gitu ya. Jadi tetap ada teman begitu ya di situ yang untuk membantu agar tercapai atau kelancarannya tercapai begitu. Oke. Terima kasih Mbak Awalul atas waktu yang diberikan ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini ada manfaatnya dan menjadikan sebuah sesuatu yang kuat, yang asalnya sudah kuat ini nanti menjadi lebih kuat lagi, yang ada di keinginan Mbak Awal ini, sehingga keinginan itu nanti tercapai begitu ya. Terima kasih.
komunikasi, saya bisa mendoakan semoga Mbak Awal di sana bisa belajar dengan baik, dengan maksimal, apa yang tadi sudah dicita-citakan menjadi tercapai. Itu saya kurang-lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.